Malaysia gadaikan kedaulatan untuk bayar hutang negara. Menurut saya itu ya tidak bagus juga, karena kita kan kalau mau bicara tentang polisi utang ini kita bisa debat, tapi nggak usah benci-bencian. Saya juga bimbang melihat kepada jumlah yang ada ketika ini, dan saya juga bimbang. Dan selalu jawaban mereka kadaluarsa. Padahal kadaluarsa itu ada, ya, yang bisa dikategorikan kadaluarsa. Itu sebetulnya secara hukum nggak ada istilah kadaluarsa dalam hutang piutang. Saya hanya tekankan soal hutang ini kerana hutang itu bertambah sampai triliun, tetapi kesan kepada rakyat dan pendanaan peningkatan kegiatan ekonomi masih tidak menentu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Malaysia mempunyai ekonomi yang kukuh untuk membayar semua hutang-hutang negara luar dan bukan calon-calon negara yang boleh dikompromikan kedaulatannya, kata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Muhammad. Malaysia negara hebat yang kadar pertumbuhannya tinggi, berjaya menguruskan ekonomi dengan baik, mempunyai tekad cemerlang karena tidak pernah gagal membayar hutangnya. Yang kita dengan negara luar Indonesia, tetapi kita mampu untuk bayar, maka tidak boleh membandingkan Malaysia dengan negara lain yang sudah mengkompromikan kedaulatan mereka. Apabila terlalu banyak kemasukan pelaburan asing, tegas beliau. Namun pada kali ini sangat berbeda, di mana kenyataannya pemerintah Malaysia saat ini mulai kelimpungan untuk membayar hutang-hutangnya. Lantas bagaimana dengan pernyataan ekonom tersebut? Mustafa berkata, pelaburan asing memainkan peranan yang besar dan telah akan banyak faedah kepada kemajuan Malaysia, terutama kepada negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Johor, Sarawak, dan Malaka. Beliau berkata, tuduhan liar pihak pembangkang yang mendakwah lambangkan pelaburan dari Indonesia boleh menggugat kedaulatan negara tidak sepatutnya timbul karena Indonesia bukan pelabur asing terbesar di Malaysia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah pernyataan tersusun. Ia menjelaskan lonjakan inflasi yang terjadi di banyak negara saat ini berimbas kepada penetapan kebijakan moneter global yang lebih cepat dari yang diperkirakan, di mana banyak negara yang mulai memikirkan hutang sekitar 60%. Negara berpenghasilan rendah sudah atau hampir mengalami kesulitan hutang, sementara negara berkembang mungkin tidak dapat memenuhi pembayaran hutang selama tahun depan, jelas Sri Mulyani. Jadi ini bukan hanya satu atau dua kasus luar biasa ini menjadi meluas. Ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Sentral bersama dengan organisasi internasional, lembaga multilateral, kata Sri Mulyani. Melanjutkan, Malaysia sebelumnya telah meluncurkan sekitar 305 miliar ringgit atau 7.303 miliar dolar atau sekitar 1.094 triliun rupiah dalam paket stimulus sepanjang tahun 2021 ini. Dilakukan guna membantu menyuntikkan uang tunai ke perekonomian dan menopangnya. Sebenarnya Jokowi sempat memperingatkan Malaysia soal ledakan hutang. Ini Presiden Jokowi mengatakan beban hutang negara Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan peringkat soft-lens kredit dan soft-lens kredit adalah penilaian kelayakan kredit suatu negara, peringkat resiko kredit yang rendah. Meski demikian, PM Malaysia tetap optimis ekonomi negeri itu akan membaik tahun depan. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 5,5% hingga 8% di 2022. Malaysia diperkirakan tumbuh minus 5,5% hingga minus 3,5%. Guna menahan corona menjadi penyebab menurunnya aktivitas ekonomi selain menurunnya ekspor. Sebelumnya sebagaimana dilansir dari The Stars, jumlah uang Malaysia meningkat 5 tahun terakhir pada Agustus 2020.
Ada resiko besar di balik hutang Malaysia. Jokowi turun tangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan keputusan presiden atau Kepres terkait penagihan hutang Malaysia yang belum ada keputusan hitam di atas putih. Kebijakan Jokowi menerbitkan Kepres untuk menagih hutang Malaysia tersebut rupanya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Indonesia bahwa dikeluarkannya Kepres tersebut oleh Jokowi untuk menagih hutang Malaysia. Itu merupakan harapan sekaligus beresiko jadi titik transaksional baru, dan resiko tersebut harus dimitigasi mulai dari keterbukaan hingga pengawasan yang kuat. Jika dilihat dari komposisi yang termuat dalam Kepres tersebut, logikanya Kepres tersebut serius namun sekaligus merupakan pertaruhan bagi pemerintah jika melihat pengarah dari 3 Menko, 2 Menteri, dan Kapolri. Apakah berhasil atau gagal mengembalikan hak negara dari pemerintah Malaysia tersebut? Sebelumnya Presiden Jokowi telah menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara. Pada Selasa 6 April 2021 tahun lalu, hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melalui Twitternya. Malaysia mempunyai ekonomi yang kukuh untuk membayar semua hutang-hutang negara luar dan bukan calon-calon negara yang boleh dikompromikan kedaulatannya, kata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Muhammad. Malaysia negara hebat yang kadar pertumbuhannya tinggi, berjaya menguruskan ekonomi dengan baik, mempunyai tekad cemerlang karena tidak pernah gagal membayar hutangnya. Yang kita dengan negara luar Indonesia tetapi kita mampu untuk bayar, maka tidak boleh membandingkan Malaysia dengan negara lain yang sudah mengkompromikan kedaulatan mereka. Apabila terlalu banyak kemasukan pelaburan asing, tegas beliau. Namun pada kali ini sangat berbeda, di mana kenyataannya pemerintah Malaysia saat ini mulai kelimpungan untuk membayar hutang-hutangnya. Lantas bagaimana dengan pernyataan ekonom tersebut? Mustafa berkata, pelaburan asing memainkan peranan yang besar dan telah akan banyak faedah kepada kemajuan Malaysia, terutama kepada negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Johor, Sarawak, dan Malaka. Beliau berkata, tuduhan liar pihak pembangkang yang mendakwah lambangkan pelaburan dari Indonesia boleh menggugat kedaulatan negara tidak sepatutnya timbul karena Indonesia bukan pelabur asing terbesar di Malaysia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah pernyataan tersusun. Ia menjelaskan lonjakan inflasi yang terjadi di banyak negara saat ini berimbas kepada penetapan kebijakan moneter global yang lebih cepat dari yang diperkirakan, di mana banyak negara yang mulai memikirkan hutang sekitar 60%. Negara berpenghasilan rendah sudah atau hampir mengalami kesulitan hutang. Sementara negara berkembang mungkin tidak dapat memenuhi pembayaran hutang selama tahun depan, jelas Sri Mulyani. Jadi ini bukan hanya 1 atau 2 kasus luar biasa ini menjadi meluas. Ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Sentral bersama dengan organisasi internasional, lembaga multilateral, kata Sri Mulyani. Melanjutkan, Malaysia sebelumnya telah meluncurkan sekitar 305 miliar ringgit atau 7.303 miliar dolar atau sekitar 1.094 triliun rupiah dalam paket stimulus sepanjang tahun 2021 ini. Dilakukan guna membantu menyuntikkan uang tunai ke perekonomian dan menopangnya. Sebenarnya Jokowi sempat memperingatkan Malaysia soal ledakan hutang. Ini Presiden Jokowi mengatakan beban hutang negara Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan peringkat sovereign credit dan sovereign credit adalah penilaian kelayakan kredit suatu negara, peringkat resiko kredit yang rendah. Meski demikian, PM Malaysia tetap optimis ekonomi negeri itu akan membaik tahun depan. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 5,5% hingga 8% di 2022. Malaysia diperkirakan tumbuh minus 5,5% hingga minus 3,5%. Guna menahan corona, Indonesia tanah air beta
jaya.